Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kedua, yaitu tentang pengenalan bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Ada 4 kedudukan bahasa Indonesia yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia berfungsi untuk mempersatukan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedudukan yang pertama ini memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Karena kemajemukan tersebut, maka perlu adanya pemersatu. Salah satunya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia yang pertama ini adalah sebagai pemersatu, sebagai bahasa persatuan. Begitu. Selanjutnya, untuk yang kedua, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa nasional. Artinya apa? Bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang kebangsaan dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya begini teman-teman, kalau kita berbicara secara global dalam dunia internasional, ada orang yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, orang itu akan tahu, oh ini dari Indonesia. Ya, jadi dengan bahasa saja mereka akan bisa mengidentifikasi siapa kita. Oh, kita ini dari Indonesia karena menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai lambang kebangsaan dan juga sebagai identitas kebangsaan. Sehingga orang luar negeri bisa mengenal kita dari Indonesia dari bahasa yang kita gunakan, gitu. Masih banyak, misalnya teman-teman PPI saya, teman-teman yang kuliah di Belanda, teman-teman kuliah yang di London. Mereka kalau bertemu dengan komunitas orang Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada kebanggaan tersendiri sebagai bangsa Indonesia. Ingin menunjukkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Sehingga mereka bertemu di London, bertemu di mana itu United Kingdom. Ketika sama-sama orang Indonesia, mereka berbicara bahasa Indonesia. Dan ketika mereka berbicara bahasa Indonesia, mereka seperti satu keluarga. Ya, karena mereka jauh dari keluarga di Indonesia, maka ketemu keluarga di orang Indonesia di luar negeri, maka seperti keluarga. Mereka komunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Itulah sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena itu ketika kita di perantauan, ketika kita jauh dari keluarga, maka orang akan mengenal siapa kita itu dari bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan masih tetap membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kalau yang sebelumnya kita membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang ketiga kali ini kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Artinya begini, bahasa Indonesia itu digunakan untuk urusan administrasi negara atau tata negara, urusan kenegaraan. Digunakan sebagai bahasa pengantar resmi kenegaraan untuk pidato presiden, untuk sidang-sidang resmi, kabinet. Itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa baku atau bahasa standar. Ini kedudukan yang keempat, inilah yang paling penting, yang ada kaitannya dengan teman-teman semua, yaitu sebagai penanda acuan ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah atau dalam melakukan orasi ilmiah, budaya lisan, berbicara secara ilmiah di panggung kehormatan, misalnya sambutan sebagai profesor, orasi ilmiah sebagai profesor atau guru besar, atau dalam urusan pembuatan karya ilmiah seperti skripsi nanti, ya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia ini
sebagai bahasa baku atau bahasa standar. Jadi ketika teman-teman akan mengambil gelar sarjana, akan sangat membutuhkan yang namanya bahasa Indonesia. Karena kedudukan bahasa Indonesia yang keempat ini adalah sebagai bahasa baku, dalam artian penanda acuan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi itu maksudnya. Baik, dari secara umum kedudukan bahasa Indonesia itu kalau diringkas ada 4. Yang pertama sebagai bahasa persatuan, yang kedua sebagai bahasa nasional, yang ketiga sebagai bahasa negara, yang keempat sebagai bahasa baku atau bahasa standar. Itulah kedudukan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan setiap kedudukan itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kalau sebagai pemersatu bangsa, sebagai bahasa persatuan, ya pemersatu antar suku, agama, ras yang sudah saya jelaskan. Ya, karena identitas kita sebagai bangsa yang majemuk. Saya kira itu ya. Dan dari 4 kedudukan ini semuanya memiliki peranan yang sangat penting. Saya ingin menekankan pada poin yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Belakangan ini itu banyak kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ingin mengangkat isu-isu agama, mengangkat isu-isu ras, suku, dan lain sebagainya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Artinya apa? Gerakan-gerakan kelompok tersebut pada dasarnya sudah bertentangan dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, founding father, pendiri bangsa Indonesia itu sudah menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Oleh karena itu, dibuatlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar suku, pemersatu antar agama, pemersatu antar ras, dan pemersatu antar golongan. Namun beberapa tahun belakangan ini ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mengangkat isu ras, mengangkat isu agama, mengangkat isu suku, golongan-golongan tertentu dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau ada teman kita, sahabat kita, atau teman FB kita, teman sosial media kita yang dengan sengaja ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mengangkat isu-isu ras, isu-isu agama, isu-isu kesukuan dan antar golongan, kita kasih peringatan. Kita ingatkan mereka agar mereka tetap bersama-sama dengan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat berpikir. Teman-teman semua, ketika kita sedang berpikir atau ketika kita sedang mencari ide, kita merencanakan sesuatu, saat itulah kita sedang menggunakan fungsi bahasa yang pertama sebagai alat berpikir. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita berpikir itu kita menggunakan bahasa, entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa Jawa, entah itu bahasa yang lain. Yang jelas ketika kita berpikir menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa. Ya, masalah bahasa Indonesia atau bukan itu urusan belakangan dulu. Tapi yang jelas fungsi yang pertama ini terkait dengan fungsi bahasa secara umum. Saya rencana nanti siang mau ke Surabaya misalnya. Jadi alam pikiran kita itu mengatakan seperti itu. Dan itu berarti alam pikiran kita menggunakan bahasa. Itulah yang kita sebut sebagai fungsi pertama, sebagai alat berpikir. Fungsi bahasa yang kedua adalah alat komunikasi. Ketika kita berpikir, maka kita akan menghasilkan hasil pemikiran atau ide yang kita sebut sebagai ide. Ide yang ada di dalam pikiran kita ini perlu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, untuk menyampaikan ide kepada orang lain, kita memerlukan yang namanya bahasa. Saat itulah kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan ide yang ada dalam pikiran kita kepada pikiran orang lain. Itulah fungsi bahasa yang kedua itu sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan ide kita yang ada dalam pikiran kita, karena pikiran kita bersifat abstrak, nggak ada orang yang tahu.
Baru ketika kita komunikasikan pemikiran kita sampaikan ide kita sampaikan hasil berpikir kita kepada orang lain menggunakan bahasa, saat itulah kita melakukan komunikasi. Oleh karena itu fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Jadi begini, dengan menggunakan bahasa itu kita akan bisa mengetahui si A ini marah, si B ini sedang tidak marah, si A ini sedang sedih, si A ini sedang bahagia. Itu akan sangat bisa kita lihat ketika mereka menggunakan bahasa. Jadi fungsi 1, 2, 3 ini terkait dengan fungsi bahasa secara umum, begitu loh. Kita bisa mengetahui orang ini sedang marah dari bahasa yang digunakan. Nah, kalau sudah tahu ya jangan mengganggu dulu, jangan diajak bicara dulu, biarkan dia manajemen kemarahannya dulu, menghilangkan kemarahannya dulu. Kalau sudah tenang, sudah santai, baru kita masuk ke dunianya, kita berbicara dengan beliau, dengan dia, dengan lawan bicara kita. Setelah mengetahui posisi psikologis dia bagaimana, itulah fungsi bahasa yang ketiga, itu alat ekspresi diri. Kita akan tahu orang lain ini sedang marah, ini sedang bahagia, ini sedang galau, ini sedang sedih. Itu dari penggunaan bahasa yang ada. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat adaptasi dan alat integrasi. Jadi begini, untuk fungsi yang keempat ini terkait dengan alat adaptasi, kita akan bisa merasakan dan kita bisa mengetahui fungsinya ketika kita keluar dari daerah kita. Kita keluar dari suku kita, misalnya kita berangkat ke Dayak, kita berangkat masuk ke suku Sunda, kita masuk ke suku Bugis, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memasuki suku orang lain, dan kita tidak bisa menggunakan bahasa suku mereka, maka satu-satunya cara untuk melakukan adaptasi adalah menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kita berkenalan dengan mereka? Yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita berkomunikasi dengan mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Saat kita berkomunikasi, saat kita berkenalan, saat kita berbicara dengan mereka, dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita, dan kita masuk ke dunia mereka, kepada kelompok mereka, tentunya kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan saat itulah kita menggunakan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat adaptasi. Ketika kita sudah mampu melakukan adaptasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka saat itulah secara tidak langsung kita melakukan integrasi antar suku. Saya misalnya berangkat ke Sulawesi, ke Sulawesi. Di sana adalah suku Bugis. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang Bugis. Ketika saya sudah mampu berkomunikasi dengan orang-orang Bugis, mampu berkomunikasi dengan nyaman, dan orang-orang Bugis nyaman berkomunikasi dengan saya, saat itulah ada penyatuan, ada integrasi antara orang Jawa dengan orang Bugis yang kemudian menjadi terintegrasi. Itulah yang kemudian disebut sebagai fungsi bahasa Indonesia sebagai alat integrasi. Yang kelima, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial dalam membuat peraturan, dalam membuat undang-undang, dalam menyampaikan pendapat di depan publik, untuk kontrol sosial, untuk kontrol kenegaraan dan kebangsaan, kita menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya kurang setuju dengan teman-teman yang di demonya menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Ya, saya kurang setuju. Artinya tidak santun begini, keras boleh, ngeritik keras boleh, tetapi terkadang mereka ada penyusup-penyusup yang dengan sengaja memang ingin merusak anak bangsa, memasukkan bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan adat orang Timur. Itu yang saya kurang setuju. Seperti misalnya, mohon maaf, ada yang beredar di sosial media, kami siap BO misalnya, booking order ya, BO itu booking order, itu bahasa yang kurang, ya tidak patut untuk diucapkan di depan publik, apalagi menyampaikan pendapat di depan publik. Jadi mau mengontrol sosial, tetapi bahasa yang digunakan kontra dengan adat istiadat sosial
yang ada di dunia timur, yaitu keindonesiaan. Jadi fungsi bahasa yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa yang kelima adalah sebagai alat kontrol sosial untuk membuat undang-undang, membuat aturan, membuat tata tertib yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau komunitasnya adalah komunitas nasional. Yang keenam, fungsi bahasa Indonesia sebagai fungsi politik ya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang sudah saya sebutkan, yang sudah kita bahas tadi di kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang ada di negara Indonesia ini, maka negara memastikan ada peraturan dan payung hukum tentang kebahasaan. Nah, ada beberapa payung hukum yang bisa digunakan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Payung hukum yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Undang-undang yang kedua yaitu UU nomor 2 Undang-Undang, UU itu undang-undang ya. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 Pasal 40. Yang ketiga itu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010, berarti ini zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan peraturan yang keempat yaitu Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Ini zamannya Bapak Joko Widodo. Peraturan ini yang terbaru ya teman-teman. Ini ditandatangani dan berlaku pada tanggal 30 September 2019. Nah, Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 ini terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan kenegaraan. Jadi begitu materi kita pada sesi kali ini, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan yang terakhir ini adalah tentang peraturan dan hukum kebahasaan untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia akan tetap ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia. Teman-teman, kriteria suatu bahasa itu bisa dianggap sebagai bahasa yang penting atau tidak, itu bisa dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama dilihat dari jumlah penutur, yang kedua dilihat dari penyebarannya, dan yang keempat dilihat dari pemakaiannya sebagai sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan kesusastraan. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita lihat dari jumlah penutur ini ya, bahasa Indonesia dari jumlah penutur, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada 2 bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya, bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian warga negara Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah. Misalnya, saya sebagai orang Jawa, berarti bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Yang kedua, karena saya masuk sekolah, di sekolahan bukunya pakai bahasa Indonesia, sehingga saya memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan hampir semua anak-anak di Indonesia ini rata-rata ya seperti itu polanya. Yang pertama adalah bahasa Jawa, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Namun beberapa dekade belakangan ini ada anak-anak terutama di perkotaan yang bahasa pertamanya justru sudah bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya malah lupa gitu ya. Tapi tidak masalah, itu pilihan-pilihan orang tua ya, pilihan orang tua dalam mendidik anak dalam hal kebahasaan. Itu hanya pilihan saja. Jadi kalau dilihat dari jumlah penutur bahasa Indonesia yang ada di Indonesia, hampir ada 250 juta orang yang ada di Indonesia itu menguasai bahasa Indonesia semua, berbeda dengan bahasa Jawa. Ya, kalau kita berada di Jawa sih tidak masalah, hanya menggunakan bahasa Jawa saja. Tapi kalau kita mau ada urusan di luar Pulau Jawa, berurusan dengan suku yang lain, dengan golongan yang lain yang mungkin tidak memiliki bahasa daerah yang sama dengan kita, maka kita akan kesulitan. Karena jumlah penuturnya sedikit.
Nah, kalau jalan penuturnya meluas seperti bahasa Indonesia mulai Sabang sampai Merauke itu sudah menguasai bahasa Indonesia, ini berarti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting dan pantas disebut sebagai bahasa yang penting, begitu. Yang kedua, kita bisa mengukur bahasa Indonesia ini penting atau tidak itu bisa dilihat dari penyebarannya. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bahasa Indonesia ini sudah menyebar sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah, penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur yang menyebarkan bahasa ya penutur itu. Jadi semakin luas penyebarannya berarti semakin luas penutur yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, penutur bahasa Indonesia saat ini berjumlah ya 250 juta orang kisarannya, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Perlu ditambah lagi dari misalnya bahasa dari orang Malaysia, orang Brunei, daerah-daerah lain seperti Australia, Belanda, Rusia, Jepang. Orang-orang Indonesia yang ada di sana mereka bisa berbicara bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia ini penyebarannya sudah sangat masif sekali, ya. Selanjutnya, penting tidaknya bahasa Indonesia itu bisa dilihat dari segi pemakaiannya sebagai sarana ilmu pengetahuan. Di sekolah misalnya, itu komunikasinya atau sarana ilmu pengetahuannya, buku-bukunya itu menggunakan bahasa Indonesia. Rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak ini perlu dikenalkan bahasa Indonesia sejak sebelum masuk usia sekolah, sehingga ketika masuk usia sekolah mereka sudah bisa memahami bahasa Indonesia. Karena itulah kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting, karena di Indonesia sarana ilmu pengetahuannya menggunakan bahasa Indonesia, sarana penyebaran budayanya juga menggunakan bahasa Indonesia, sarana kesusastraannya juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau dilihat dari segi itu semua, maka bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bahasa. Seperti yang sudah kita lihat di PowerPoint ini, ragam bahasa itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah ragam lisan, yang kedua adalah ragam tulis, yang ketiga adalah ragam baku, dan yang keempat adalah ragam tidak baku. Ragam lisan berarti yang kita ucapkan, ragam tulis berarti apa yang kita tulis, ragam baku berarti yang sesuai dengan EYD, ragam tidak baku adalah ragam yang berada di masyarakat yang belum dibakukan. Baik, kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah ragam lisan. Saya langsung kasih contoh saja. Misalnya ada kalimat kendaraan yang ditumpangi Rudi nabrak pohon kelapa misalnya. Di situ ada kata-kata nabrak. Seharusnya kalau ragam tulis, ya, kendaraan yang ditumpangi Rudi menabrak pohon kelapa. Jadi kata nabrak itu diganti dengan kata menabrak. Itu berarti ragam tulis yang kata menabrak. Kalau nabrak saja itu ragam lisan. Atau contoh lain yang sering kita temui di masyarakat, fotokopi ijazah harus dilegalisir dulu oleh kepala sekolah. Fotokopi ijazah harus dilegalisir dulu oleh kepala sekolah. Kata-kata legalisir itu termasuk bagian dari ragam lisan. Seharusnya kalau ragam tulis adalah fotokopi ijazah harus dilegalisasi. Ya, saya ulangi lagi, fotokopi ijazah harus dilegalisasi. Nah, itu yang kata-kata dilegalisasi itu kita sebut sebagai ragam tulis. Nah, di dalam membuat skripsi nanti, karya ilmiah nanti, kita fokusnya ke ragam tulis. Jangan sampai kita menggunakan ragam lisan di dalam proses pembuatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, pentingnya mengenal ragam-ragam tulis ini, karena kita sebagai mahasiswa yang akan mendapatkan gelar sarjana ya harus menguasai ragam tulis dan ragam baku. Nah, gitu ya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, ragam baku itu ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penutur sebagai bahasa resmi. Itu yang menjadi kesepakatan. Oh, seragam seperti ini ya sudah itu baku. Kalau yang tidak baku ya sebaliknya dari itu, yang belum ada penetapannya, belum ditetapkan, belum diseragamkan dan lain sebagainya. Nah, ragam baku teman-teman itu memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh ragam tidak baku. Contoh, ciri yang pertama adalah ragam baku itu bersifat dinamis. Artinya begini, ragam baku itu memiliki kaidah bahasa yang sudah pasti, subjek, predikat, objek. Saya pergi ke perpustakaan, subjek saya pergi itu predikat, dan ke perpustakaan itu menunjukkan keterangan tempat. Itu ragam baku. Tapi kalau ragam tidak baku, pergi ke perpus saja tanpa ada subjeknya, perpustakaannya juga hanya perpus saja. Jadi itu ragam baku dan ragam tidak baku yang bersifat dinamis. Ragam baku itu ya kaidahnya jelas. Yang kedua, ragam baku itu memiliki ciri dipakai di tempat-tempat resmi. Nah, itulah ragam baku, dipakai di tempat-tempat resmi. Mayoritas ragam baku pasti dipakai di tempat-tempat resmi. Ciri yang ketiga, ragam baku itu bersifat seragam karena menjadi kesepakatan bersama antar penutur bahasa sehingga ragam baku ini bisa menjadi seragam karena bisa seragam karena menjadi kesepakatan bersama penutur bahasa. Baik, saya kira pembahasan kita tentang bahasa Indonesia, pengenalan bahasa Indonesia tentang ragam ini sudah kita akhiri saja, dan saya harap teman-teman bisa memahami semua dan bisa membedakan antara ragam lisan, ragam tulis, ragam baku, dan ragam tidak baku. Fokus untuk pembuatan skripsi atau karya ilmiah nanti kita ada di ragam tulis dan ragam baku. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.